Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harut dan Marut adalah dua nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dikenal dalam kisah-kisah umat terdahulu. Dua figur ini muncul dalam tradisi Islam dan terkait dengan kisah mengenai pengajaran sihir kepada manusia. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, tujuan awal Harut dan Marut adalah untuk membantu memerangi sihir dan menghancurkan praktik sihir yang meluas di kalangan manusia. Namun, akhirnya manusia menggunakan ilmu sihir yang diajarkan oleh Harut dan Marut untuk melakukan perbuatan jahat. Dalil Al-Quran yang mengacu pada kisah Harut dan Marut dapat ditemukan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Dalam ayat tersebut, Al-Quran memberikan isyarat terhadap peristiwa yang melibatkan kedua malaikat tersebut. Ada perbedaan pendapat para ulama tentang sifat sebenarnya dari Harut dan Marut. Beberapa berpendapat bahwa mereka adalah malaikat, sementara yang lain berpendapat bahwa mereka mungkin manusia atau entitas lain. Harut dan Marut adalah dua nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dikenal dalam kisah-kisah umat terdahulu. Kisah kedua sosok ini sempat diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setanlah yang kafir, mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu, apa yang dapat dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudorot dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudorot kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, kitab Allah, dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Sejumlah ulama mencoba menafsirkan ayat di atas. Ada yang berpendapat, mereka benar-benar malaikat, tetapi ada pula yang menilai kedua nama itu merupakan orang yang sangat saleh seperti malaikat. Bahkan, ada pendapat mengatakan, Harut dan Marut merupakan orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat. Ulama tabi'in, Qatadah dan Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahumullah menyebutkan, mereka berdua adalah malaikat. Mereka turun ke dunia untuk menegakkan hukum di tengah manusia. Tafsir At-Tabari, jilid 2 halaman 420, Ibnu Zaid mengatakan, maksud ayat ini, setan-setan dan dua malaikat mengajarkan sihir kepada manusia. Tafsir At-Tabari, sebagian ulama mengatakan bahwa Harut dan Marut adalah manusia. Di antara yang menafsirkan demikian adalah Al-Qasimi. Beliau mengatakan, pendapat yang dikuatkan pada ulama muhakik adalah bahwa Harut dan Marut adalah dua orang yang menunjukkan kesolihan dan ketakwaan di Babil. Tafsir Al-Qasimi halaman 210. Dari keterangan-keterangan tersebut, pendapat paling kuat adalah pandangan yang mengatakan bahwa mereka adalah dua orang malaikat. Dalam Majmu' Fatawa wal Maqalat Mutanawiyah diterangkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yang paling rajih, Harut dan Marut adalah dua malaikat yang turun untuk menguji dan mengetes manusia. Kisah tentang Harut dan Marut memiliki berbagai versi, dan salah satu versi terkenal menggambarkan keduanya sebagai malaikat yang diutus oleh Allah untuk turun ke kota Babilonia. Saat itu, kota Babilonia dilanda kegelisahan dan kesyirikan akibat praktik sihir yang merajalela. Kota ini, yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, berada dalam keadaan kacau balau,
dan sihir telah menimbulkan penyakit dan bahkan memicu perceraian di antara suami dan istri. Penyebaran sihir di kota Babilonia bermula ketika Raja Nebukadnezar menawan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Setelah tiba di Babilonia, para tawanan Yahudi mulai mempraktikkan sihir dan membuat lingkaran besar sebagai simbol sihir yang menakutkan penduduk setempat. Inilah saat Harut dan Marut diutus untuk mengajar sihir kepada penduduk Babilonia. Namun, tujuan mereka bukan untuk berbuat jahat, melainkan untuk menjelaskan hakikat sihir kepada masyarakat. Malaikat-malaikat ini menjalankan tugas mereka dengan memberikan pengajaran tentang sihir kepada masyarakat Babilonia. Mereka juga mengingatkan penduduk setempat untuk tidak menyalahgunakan ilmu sihir yang mereka pelajari untuk berbuat syirik dan mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harut dan Marut menjelaskan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kamu semua. Maka, sebab itu janganlah kamu kafir." Selain mengajarkan tentang sihir, keduanya juga mengajarkan penduduk Babilonia cara menghapus lingkaran besar sihir yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Setelah menyelesaikan tugas mereka, Harut dan Marut kembali ke surga. Tetapi sayangnya, penduduk Babilonia justru mengabaikan peringatan malaikat-malaikat tersebut. Mereka malah menggunakan ilmu sihir yang mereka pelajari untuk kejahatan, sehingga kota Babilonia semakin hancur. Ibnu Katsir mengatakan, kesimpulan dan rincian kisah Harut dan Marut itu berasal dari Israiliyat. Karena tidak ada hadis yang sahih marfu, mutasil sanadnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bicara dengan hawa nafsu. Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1 halaman 360. Senada dengan pendapat Ibnu Katsir, As-Sa'di juga mengatakan bahwa semua kisah tersebut adalah kisah Israiliyat. Jadi mereka mengajarkan sihir sebagai bentuk ujian bagi manusia. Syekh As-Sa'di menjelaskan, demikian juga orang Yahudi biasa mempraktikkan sihir yang dahulu diturunkan kepada dua malaikat yang ada di bumi, di negeri Babil, di Irak. Mereka berdua diberi ilmu sihir sebagai bentuk ujian dari Allah bagi para hambanya. Tafsir As-Sa'di halaman 61, alasan mengajarkan sihir. Dalam Tanwir Al-Qulub, Muhammad Amin Al-Kurdi menjelaskan, adapun kisah yang terkenal tentang Harut dan Marut, yang kemudian keduanya dijadikan sebagai malaikat yang mengajarkan sihir disertai adanya tambahan kebohongan oleh para sejarawan bahwa keduanya telah dihukum dan berubah bentuknya. Semuanya itu adalah dusta, palsu dan batil. Tidak layak untuk diyakini dan didengarkan. Bukan malaikat, maka masalahnya menjadi jelas. Kemudian pertanyaannya, kalau mereka malaikat, kenapa mengajarkan sihir? Jawabannya ada pada kelanjutan ayat. Mereka berdua tidaklah mengajarkan sihir kepada seseorang kecuali berkata, ini adalah fitnah, jangan engkau kufur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi mereka mengajarkan sihir sebagai bentuk ujian bagi manusia. Syekh As-Sa'di menjelaskan, demikian juga orang Yahudi biasa mempraktikkan sihir yang dahulu diturunkan kepada dua malaikat yang ada di bumi, di negeri Babil, di Irak. Mereka berdua diberi ilmu sihir sebagai bentuk ujian dari Allah bagi para hambanya. Tafsir As-Sa'di halaman 61. Adapun kisah yang beredar tentang Harut dan Marut bahwa mereka adalah malaikat yang dihukum oleh Allah kemudian mereka melakukan zina, mabuk dan membunuh, itu adalah kisah dari Israiliyat yang tidak boleh diyakini. As-Sa'di rahimahullah mengatakan, semua kisah Harut dan Marut selain yang ada dalam zahir ayat ini, semua berasal dari Israiliyat. Semua kisah itu dibantah secara umum oleh dalil-dalil tentang masumnya malaikat. Tafsir As-Sa'di halaman 61.